Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini adalah materi momentum dan impuls. Apa sih yang dimaksud dengan momentum? Jadi, momentum adalah ukuran kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kelajuan konstan. Nah, di mana hasil kali massa benda dengan kecepatan benda pada waktu tertentu dan termasuk besaran vektor yang disebut momentum. Kemudian di sini ada rumusnya, di mana P sama dengan momentum, M adalah massa benda, V adalah kecepatan benda. Dengan rumus P sama dengan M dikali V. Kemudian ada impuls. Nah, impuls adalah hasil kali gaya impulsif dengan selang waktu gaya tersebut bekerja dan termasuk besaran vektor impuls. Kemudian rumusnya itu I sama dengan impuls, F adalah gaya impulsif, dan AT sama dengan selang waktu gaya. Kemudian ada rumusnya I sama dengan F dikali delta. Kemudian di sini ada contoh soal 1. Nah, sebuah mobil bermassa 1500 kg bergerak dengan kecepatan 54 km per jam. Pertanyaannya adalah, hitunglah momentum mobil tersebut. Jadi, kecepatannya itu harus diubah ke meter per sekon, di mana 54 km per jam sama dengan 4 dikali 1000 per 3600, maka hasilnya adalah 15 meter per sekon. Kemudian rumus yang digunakan adalah rumus momentum, P sama dengan M dikali V. P-nya ada 1500 kg dikali 15 meter per sekon. Maka hasilnya adalah 22.500 kg dikali meter per sekon. Jadi, momentum mobil tersebut adalah 22.500 kg dikali meter per sekon. Kemudian ada pengertian resultan momentum. Jadi, resultan momentum adalah jumlah total momentum dari beberapa benda dalam sistem. Resultan momentum dapat dihitung dengan menjumlahkan n vektor momentum masing-masing benda. Yang pertama ada momentum membentuk sudut siku-siku, di mana rumusnya P sama dengan akar Px pangkat 2 ditambah Py pangkat 2. Yang kedua ada momentum tidak membentuk sudut siku-siku. Rumusnya P sama dengan akar P1 pangkat 2 ditambah P2 pangkat 2 ditambah 2P1 dikali P2, di mana akarnya adalah P sama dengan akar P1 pangkat 2 ditambah P2 pangkat 2 ditambah 2P1 dikali P2 dikali cos theta. Kemudian contoh soal 2. Soal momentum membentuk siku-siku. Dua benda memiliki momentum sebagai berikut. Yang pertama ada benda A, di mana massanya ada 3 kg dengan kecepatan 4 meter per sekon atau arah Y. Kemudian yang kedua benda B, di mana massanya ada 5 kg dengan kecepatan 3 meter per sekon ke arah X. Nah, pertanyaannya adalah, hitung resultan momentum kedua benda tersebut.
Jadi arah resultan momentum terhadap arah X sama dengan theta sama dengan tan min 1 dalam kurung PA per PB. Kemudian theta sama dengan tan min 1 dalam kurung 12 per 15. Theta sama dengan tan min 1 dalam kurung 0,8. Maka theta sama dengan 38,7. Kemudian impuls pada grafik hubungan F dikurang T adalah sebagai berikut. Nah, rumus L raster adalah rumus segitiga, yaitu luas segitiga 1/2 dikali base dikali height. Contoh soalnya itu ada hitung nilai impuls yang diterima benda selama selang waktu 0 hingga 6 detik berdasarkan grafik gaya dikurang waktu berikut. Gaya meningkat secara linear dari 0 n pada T sama dengan 0 s sampai mencapai maksimum 12N pada T sama dengan 3S. Kemudian menurun kembali hingga 0N pada T sama dengan 6S. Maka jawabannya adalah I sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. I sama dengan 1/2 dikali ini dimasukkan nilainya 6S dikali 12N. Maka hasilnya adalah 36 NS. Kemudian contoh soal keempat. Sebuah sepeda motor bermassa 800 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah hitung momentumnya. Yang digunakan adalah rumus momentum P sama dengan M dikali P. Nah, yang diketahui adalah M-nya sama dengan 800 kg, P sama dengan 10 meter per sekon. Maka P-nya sama dengan 800 dikali 10 dan hasilnya adalah P sama dengan 8000 kg dikali meter per sekon. Kemudian hubungan momentum dan impuls. Nah, hubungan berdasarkan hukum Newton 2, I sama dengan F dikali delta P, I sama dengan M dikali A dikali delta P, dan I sama dengan M dikali delta P per delta T dikali delta T, dan I sama dengan M dikali delta P, kemudian I sama dengan M dalam kurung FT dikurang FO balas kurung. Itu adalah hubungan momentum. Kemudian ada impuls. Dari persamaan di samping, maka gaya pada momentum dan impuls dapat dirumuskan sebagai berikut. Ada F sama dengan delta P per delta T sama dengan delta dikali M dikali P per delta T. Kemudian hubungannya itu adalah I sama dengan P akhir dikurang P awal, atau I sama dengan delta dikali P. Kekekalan momentum. Nah, di sini ada rumus di mana dilakukan pemisalan pada saat sebelum terjadi tabrakan. Rumus yang digunakan adalah P awal sama dengan M1 dikali P1 ditambah
M2 dikali V2. Nah, setelah terjadi tabrakan, maka rumus yang digunakan adalah F1 dikali delta P sama dengan delta P2. Maka sesuai yang diikuti adalah sesuai dengan hukum 3 Newton, di mana F2 dikali delta P sama dengan delta P1, delta P2 sama dengan min delta P1. Maka dari kejadian tersebut, suatu benda dapat memiliki kekekalan momentum dengan catatan tidak ada pengaruh luar sistem. Contoh soal kelima. Nah, dua benda memiliki massa masing-masing. M1 sama dengan 6 kg dan M2 sama dengan 4 kg. Pada kecepatan awal masing-masing adalah V1 sama dengan 5 meter per sekon dan V2 sama dengan minus 1 meter per sekon. Setelah terjadi pertumbukan, kecepatan benda kedua adalah V2 sama dengan 3 meter per sekon. Pertanyaannya, tentukan kecepatan akhir benda pertama. Nah, di sini yang digunakan adalah hukum kekekalan momentum dengan rumus M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2. Dimasukkan nilainya yang tadi, di mana 6 dikali 5 ditambah 4 dikali minus 1 sama dengan 6 dikali V1 ditambah 4 dikali 3. Hasilnya adalah 30 dikurang 4 sama dengan 6 V1 ditambah 12. 26, maka hasilnya adalah 26 sama dengan 6 V1 ditambah 12. Kemudian pindah ruas, 6 V1 sama dengan 14. Kemudian maka jawabannya adalah V1 sama dengan 14 per 6, maka hasilnya 2,33 meter per sekon. Jenis tumbukan. Tumbukan lenting, sebagian kekekalan momentum berlaku energi kinetik, di mana E-nya itu biasanya bernilai 0, atau 1. Nah, tumbukan pada berbagai lentingan. Tumbukan adalah proses pertemuan dua benda yang memiliki massa momentum. Tumbukan ini diukur pula dengan kemampuan lentingannya yang dinyatakan dalam koefisien restitusi. Rumus E sama dengan min delta V per delta V sama dengan V2 dikurang V1 per V2 dikurang V1. Contoh soal ke-6. Dua benda dengan massa M1 sama dengan 3 kg dan M2-nya ada 5 kg bergerak dengan kecepatan V1 sama dengan 6 meter per sekon dan V2 sama dengan minus 1 meter per sekon. Pertanyaannya adalah, hitung kecepatan akhir kedua benda setelah tumbukan jika nilai E-nya sama dengan 0. Nah, momentum sebelum terjadi tumbukan dua benda dengan massa M1 sama dengan 3 kg dan M2 sama dengan 5 kg bergerak dengan kecepatan V1 sama dengan 6 meter per sekon dan V2 sama dengan minus 1 meter per sekon. Hitung kecepatan akhir kedua benda setelah tumbukan jika E sama dengan 0. Nah, di sini langsung saja jawabannya ada setelah tumbukan E sama dengan 0, kedua benda menyatu. V sama dengan M1
V1 ditambah M2 V2 per M1 ditambah M2. Maka V sama dengan 13 per 3 ditambah 5. V sama dengan 13 per 8. V sama dengan 1,625 meter per sekon. Maka V1 sama dengan V2 adalah 1,625 meter per sekon.